Bada bing, bada bu. Hai Besti, balik lagi di channel aku. Nama aku Rachel dan selamat datang di Creepin' Halloween. Buat kalian yang masih belum tahu apa itu Creepin' Halloween, itu adalah segmen Halloween aku di mana kita akan ngomongin hal-hal yang berbau horor ataupun yang menyangkut dengan Halloween. Seperti kasus yang hari ini aku pengen membahas tentang seorang gadis berumur 15 tahun yang bernama Martha Moxley. Jadi Martha ini pergi ke acara Halloween sama teman-temannya, tapi dia nggak pernah pulang lagi. Dan yang anehnya adalah Martha ini tuh tinggal di daerah perumahan orang-orang kaya, perumahan elit, di mana pembunuhan terakhir yang terjadi di situ tuh 40 tahun yang lalu. Tapi di tahun itu, Martha lah yang jadi korbannya, di mana dia ditemukan meninggal di halaman belakang rumahnya sendiri. Kok bisa kecolongan ya? Padahal itu kan komplek perumahan yang paling aman. Orang-orang kaya ada di situ. Salah satu pengusaha tambang batu bara yang paling kaya di Amerika pada saat itu juga tinggal di situ. Oh iya, sebelum kita mulai cerita hari ini, jangan lupa kalian untuk like dan subscribe video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng di bawah, supaya kalian gak ketinggalan sama updatean terbaru aku. And now, let this book begin. Martha Moxley. Jadi cewek cantik ini namanya Martha Elizabeth Moxley. Dia anak dari pasangan Dorothy dan David Moxley. Dia juga punya adik laki-laki, dia lahir tahun 1960, dia lahir di San Francisco, California, di mana dia menghabiskan hampir seluruh hidupnya tuh di situ ya. Sampai tahun 1974, mereka sekeluarga pindah ke pantai barat, tepatnya di Connecticut, di daerah yang bernama Greenwich. Dan mereka tinggal di kompleks perumahan elit yang bernama Bellhaven. Selama di Greenwich ini, Martha sekolah di SMA Greenwich. Dia terkenal banget, anak ini tuh populer. Terus dia pinter, dia tuh orangnya juga ramah, senang berteman dengan siapa aja. Dan semua orang tuh punya impresi yang baik banget terhadap Martha. Tapi selayaknya anak remaja pada umumnya, Martha ini tuh masih suka nakal lah, masih suka ngebandel. Bahkan seminggu sebelum kematiannya, si Martha ini tuh sebenarnya lagi dihukum sama mamanya karena dia pernah pulang telat. Dia pulang lewatin jam malam. Akhirnya sama mamanya karena kesel dia dihukum. Tapi tanggal 30 Oktober 1975, Martha ini dia mohon-mohon sama mamanya. Ma, please ma, bolehinlah aku pergi ma, bolehinlah aku pergi ke Mischief Night. Apa itu Mischief Night? Jadi itu adalah kayak semacam tradisi di daerah Bellhaven untuk anak remaja berpakaian kostum fancy dan mungkin ke rumah temennya atau mungkin ikutan trick or treat, bahkan mereka juga bisa ngisengin tetangganya. Jadi kayak mencet-mencetin bel mereka, ngelemparin rumahnya pakai telur, ngelemparin rumah mereka pakai tisu toilet. Kenakalan yang udah jadi tradisi di malam Halloween. Akhirnya mamanya Martha mikir, oke lah, dia masih remaja. Mungkin hari ini aku bisa izinin dia keluar. Tapi besok dia balik lagi dihukum. Akhirnya mamanya ngizinin dengan syarat supaya Martha pulang jam 10 malam. Akhirnya Martha kayak, thank you ma. Dia pakai jaket parkanya, dia dandan segala macam, dan dia keluar meninggalkan rumahnya jam 7 malam. Sebelum dia pergi, dia udah bilang sama mamanya kalau dia mau pergi ke rumah keluarga Skakel, di mana itu adalah keluarga paling kaya, salah satu keluarga paling kaya di kompleks perumahan tersebut. Dia pergi sama teman-temannya dan sampailah mereka di rumahnya keluarga Skakel yang cuma kira-kira selemparan batu lah dari rumahnya Martha. Sampai di sana dia ngobrol sama teman-temannya, dia mingle lah, mereka ngomongin tentang Halloween, mereka ngomongin tentang sekolah. Dan di rumah keluarga Skakel ini sebenarnya ada temannya Martha 2 orang, yaitu Thomas yang biasanya dipanggil Tommy dan Michael Skakel. Jadi Michael Skakel ini seumuran sama si Martha dan Tommy ini lebih tua daripada Martha. Martha ini suka sama Tommy, Tommy juga suka sama Martha. Mereka kayak tinggal waktunya pacaran aja lah. Tapi Michael ini juga suka sama Martha. Jadi suasananya itu awkward banget ya. Kalian bayangin deh, Tommy sama Michael, mereka berusaha untuk merebut perhatiannya Martha. Berusaha untuk kayak ngedeketin dan flirting sama Martha. Dan Martha merasa kayak nggak enak dong. Di satu sisi dia suka sama Tommy, tapi Michael ini nggak bisa jauh-jauh dari dia. Dan sampai satu titik di mana mereka lagi nongkrong nih di dalam mobil keluarga Skakel, mereka lagi ngobrol-ngobrol, dan Martha tuh duduk diapit sama sebelah kanan Tommy, sebelah kirinya tuh Michael. Bayangin awkwardnya kayak apa. Tapi untungnya hal tersebut nggak berlangsung lama, karena kakak-kakaknya si Tommy sama Michael ini tiba-tiba keluar dari rumah. Iya, jadi keluarga Skakel ini mereka tuh 7 bersaudara. Nah, terus kakak-kakaknya keluar, bilang, keluar, kita mau pakai mobilnya. Kita mau nonton sama sepupu-sepupu yang lain. Kecuali kalian mau ikut, kalian keluar dari mobil. Di sini tuh kesempatannya Michael untuk mencari perhatiannya Martha. Dia bilang sama Martha, Martha, kamu mau nggak ikut aku nonton sama kakak-kakak aku dan sama sepupu-sepupu aku?
Tapi Martha bilang, enggak ah, aku mau di sini aja sama Tommy. Dan dia akhirnya ngejar Tommy, mereka akhirnya mojok di pagar dan mereka ngobrol lah, cozying up. Michael kayak, kesel banget kan. Aduh, Martha nggak suka lagi sama gue. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi sama kakak-kakaknya untuk nonton sama sepupu-sepupunya. Waktu itu tuh jadi jam 9:30 malam dan itu adalah terakhir kalinya Michael ngeliat Martha. Di tempat yang lain, sekitar jam 10-an malam, di mana mamanya Martha tuh lagi panik banget karena kayak, Martha kok nggak pulang-pulang? Dia nungguin sama adiknya Martha kan. Waktu itu posisinya ayahnya Martha juga lagi kerja di luar kota, jadinya mereka cuma berdua aja di rumah. Terus ibunya sampai ketiduran tuh di ruang tamu, dia nungguin lah Martha. Dan udah berjam-jam ketiduran gitu, tiba-tiba ibunya, kita tau nggak sih kalau misalnya kalian ketiduran terus tiba-tiba kebangun kayak gitu. Terus dia langsung inget Martha, dia langsung lari ke kamarnya Martha. Udah subuh, Martha nggak pulang juga. Dia kayak, oh my god, Martha kemana nih? Dia carilah, dia inget nih. Oh iya, Martha kan pergi ke rumahnya keluarga Skakel. Jadi dia jalan ke rumahnya keluarga Skakel, terus dia tanya ke Tommy, Tommy, kamu lihat Martha nggak? Terus Tommy bilang, wah, jam 9:30 Martha udah pulang tuh jalan kaki. Akhirnya ibunya balik lagi ke rumah, telepon polisi. Waktu itu polisi juga nggak bisa ngapa-ngapain karena udah subuh-subuh kan, gelap, nggak bisa nyari juga. Dan polisi malah bilang, mungkin dia nginep di rumah temannya atau mungkin dia ketiduran di pinggir jalan. Ini polisi yang ini polisi di Amerika zaman dulu nih emang rada-rada gini ya, sumpah. Kalian pikir deh, menurut kalian ya, kalau misalnya kalian mau pulang ke rumah dan rumah kalian tuh cuma selemparan batu, kalian mungkin nggak tidur di pinggir jalan. Ininya kadang-kadang nggak dipakai deh orang tuh. Aduh, ibunya nggak bisa ngapa-ngapain nih. Dia cuma hubungin semua teman-temannya Martha, minta tolong, nanya-nanya apakah Martha ada di rumah mereka. Dan akhirnya pas paginya nih ya, teman-temannya Martha, teman-teman ibunya semuanya datang ke rumahnya Martha dan berusaha untuk kayak menghibur ibunya sambil kayak, gimana kalau kita bikin tim cari sendiri, tim pencarian sendiri, kita cari Martha sendiri. Akhirnya mereka keliling lah tuh komplek, ada yang ke rumah-rumah lah, ada yang ke gedung serbaguna segala macam, dan beberapa temannya Martha tuh ada yang nyari di sekeliling rumahnya Martha. Salah satu temannya Martha yang namanya Sheila, ini penting nih, dia punya inisiatif, gimana kalau kita cari di sekitaran rumahnya Martha, karena Martha tuh kan posisinya mau pulang ke rumah kan. Mungkin kalau dia ketiduran pun, atau mungkin dia pingsan, atau amit-amit ya ada apa-apa, mungkin terjadinya di sekitar rumahnya sendiri. Dan pas banget dia jalan di halaman belakang, ada satu pohon gede ini, dan dia menemukan kayak ada suatu gundukan. Awalnya dikira, oh mungkin itu sleeping bag. Pas dia deketin, itu adalah jaket nih, parkanya milik Martha. Dan pas dia sibak, ternyata itu adalah Martha, posisinya dia telungkup dan udah nggak bernyawa sama sekali. Panik Sheila masuk ke rumah, dia nggak langsung ngomong sama ibunya Martha, karena dia nggak mau si Dorothy ini tuh shock. Akhirnya dia ngomong lah, jadi aku ngeliat ada gundukan di luar sana. Aku nggak tahu apakah itu Martha atau mungkin itu sleeping bag atau trash bag. Ada yang mau bantuin aku confirm nggak? Akhirnya salah satu temannya Martha yang lain, dia keluar. Pas dia udah ngecek, dia balik lagi dan dia bilang, maaf tante, tapi itu Martha. Kalian bisa bayangin gak sih gimana rasanya jadi mamanya Martha? Dia tahu waktu itu ya, hari itu Martha lagi dihukum dan dia ngizinin Martha keluar. Dan ternyata Martha balik tanpa nyawa, meninggal. Rasa bersalahnya tuh kayak apa coba? Rasa sedih dan nelangsanya, dan dia pasti akan mikir, coba aja Martha masih dihukum, mungkin ini nggak kejadian. Mamanya Martha langsung telepon polisi datang, jeding, cepet banget kan, datang ke rumahnya keluarga itu. Mereka lihat, dan ini lucunya adalah kok polisi-polisi waktu itu tuh pada nggak kompeten. Karena seperti yang aku bilang, 40 tahun terakhir nih nggak ada kasus pembunuhan. Jadi polisi-polisi nggak ada yang tahu harus ngapain. Mereka bahkan nggak pasangin garis TKP, mereka bahkan nggak ada yang jagain. Polisi-polisi tuh mereka nemuin ada handle stick golf, di mana handle itu tuh nancep di lehernya Martha. Jadi Martha tuh ditusuk. Dan Martha itu juga terlihat kalau dia tuh dipukulin berkali-kali dengan stick golf. Stick golfnya ini yang Iron Six. Jadi sedikit pengetahuan tentang golf. By the way, aku nggak main golf dan aku nih tahu cuma karena research aja ya. Jadi biar lebih enak ngejelasin ke kalian, kalau golf itu tuh ada namanya club golf, itu dimana satu tas isinya adalah stick golf. Setiap stick golf itu mereka punya simbol antara huruf atau angka. Yang angka tuh rata-rata dari angka 3 sampai angka 9, yang menunjukkan semakin tinggi angka tersebut, semakin pendek jarak pukul
stick golf tersebut. Dan untuk stick golf yang simbolnya adalah huruf, itu biasanya digunakan untuk medan-medan tertentu. Mungkin kalian mau mukul bolanya dari ketinggian yang lebih rendah daripada lubangnya, atau mungkin kalian mau mukul bola golf dari tempat yang berpasir. Jadi stick golf yang ditemukan di TKP ini adalah stick golf Iron 6. Jadi ada simbolnya angka 6 ya. Polisi juga nemuin jejak-jejak darah dari TKP sampai ke tempat parkir di rumahnya Martha, di mana mereka juga menemukan pecahan-pecahan dari stick golf dan nggak ada handle. Berarti mereka benar, oke, handle-nya tadi yang nancep di lehernya Martha. Dan mereka sadar kalau brand atau merek stick golf yang dipakai untuk membunuh Martha ini adalah brand yang langka, brand yang nggak banyak orang punya, nggak banyak orang tahu. Tapi mereka juga nggak kaget karena ini adalah komunitas isinya orang-orang kaya. Mungkin ini yang bunuh Martha adalah orang yang kaya banget. Tapi sekali lagi seperti aku yang bilang ke kalian, kalau polisi itu nggak kompeten ya. Jadi mereka nggak pasangin garis polisi, garis TKP, mereka juga nggak ada yang jagain jasadnya Martha. Jadi petugas atau polisi yang harusnya jagain Martha ini, dia tuh terkecoh sama anjing polisi yang lagi ada di dekat situ, dan dia mainan sama si anjing ini. Jadi aduh, ya Allah. Gini ya, kalau kalian merasa bodoh, tenang, ada yang lebih bodoh daripada kalian, yaitu polisi yang harusnya menjaga TKP-nya Martha. Karena setelah dia mainan sama si anjing ini, anjing itu jilat-jilat jasadnya Martha, jadinya kayak TKP-nya langsung rusak dong. Dan yang paling parahnya adalah handle stick golf yang tadinya nancap di leher Martha tiba-tiba hilang. Nggak cuma itu juga ya, media yang tahu masalah ini langsung pada seliweran masuk datang ke rumahnya Martha untuk meliput. Dan berita ini tuh akhirnya akan nyeret nama keluarga paling berpengaruh di Amerika Serikat, yaitu keluarga Kennedy. Mungkin kalian pernah tahu Kennedy, JFK, John F. Kennedy. Mungkin kalian tahu juga skandal dia dengan Marilyn Monroe. Jadi selain komunitas ini tuh akhirnya jadi pada ribet dan pada takut, mereka juga jadi bingung, kayak apa jangan-jangan sebenarnya kompleks perumahan ini tuh nggak aman. Untuk Martha sendiri akhirnya dia dimakamkan pada bulan November 1975. Teman-temannya datang semua, yang datang ratusan, termasuk salah satunya adalah Tommy Skakel. Polisi nggak bisa tinggal diam. Ini komunitas tajir, ini orang-orang kaya semua, kita harus bertindak. Akhirnya polisi pertama kali adalah nge-track siapa pemilik stick golf 6 iron ini. Karena ini adalah komunitas yang terjaga keamanannya, kemungkinan besar adalah pembunuhnya tuh dari dalam komunitas itu tersendiri. Akhirnya mereka tanyalah ke tetangga-tetangga, mereka ngecek rumah-rumah mereka, sampailah mereka masuk ke rumahnya Skakel, di mana mereka menemukan kalau ternyata klub golf dari keluarga Skakel itu kehilangan salah satu stick golfnya, yang mana adalah yang 6 iron ini yang hilang. Polisi langsung kayak Selain itu juga mereka menemukan kalau di handle semua stick golf dari keluarga Skakel ini tuh ada nama mendiang ibunya Tommy dan Michael. Jadi Tommy sama Michael ini mereka udah nggak punya ibu lagi ya. Ibunya udah meninggal 2-3 tahun sebelum kematiannya Martha ini karena penyakit cancer. Polisi langsung makin curiga dong. Pantes aja diambil handle-nya. Orang ada nama ibunya kok. Kalau misalnya ketahuan kan kita langsung tahu lah siapa pembunuhnya. Yang anehnya nih polisi tuh mereka nggak ada yang minta surat perintah dari hakim untuk menggeledah rumah Skakel. Jadi mereka tuh cuma masuk rumah keluarga Skakel, cuma ngecek-ngecek dikit doang. Dan itu juga di bawah pengawasan ayahnya keluarga Skakel ini yang bernama Rushton. Setelah itu Tommy dan Michael mereka berdua dibawa ke kantor polisi. Mereka ditanya-tanya, lebih tepatnya kayak tanya-tanya santai gitu. Terus si Michael bilang, oh iya aku terakhir kali ngeliat Martha jam 9:30 malam. Abis itu aku pergi sama kakak-kakakku untuk ketemu sama sepupu yang lain untuk nonton. Habis itu pulang sampai rumah jam 11 malam terus langsung tidur deh. Dan sementara Tommy sendiri bilang kalau iya, abis aku ketemu Martha, abis kita kayak pacaran gitu, aku masuk ke rumah, dan pas banget hari itu aku lagi ada tutor yang baru, guru les baru yang mau bantuin aku untuk ngerjain tugas aku. Ini by the way kasihan juga ya, karena sempat juga si guru lesnya si Tommy ini tuh jadi tersangka. Dia namanya adalah Kenneth Littleton, tapi Kenneth ini emang cuma tutor doang, dan ternyata berdasarkan pengakuan Kenneth, si Tommy ini tuh waktu itu nggak ada tugas apa-apa. Akhirnya polisi memutuskan untuk mengadakan polygraph test. Tes yang pertama, Tommy nggak jelas hasilnya, dan tes yang kedua Tommy lulus. Jadi ada kemungkinan Tommy dia berkata hal yang jujur. Dan karena hasilnya buntu, jadi kasusnya Martha ini mendem sampai 2 tahun kemudian. Akhirnya kasus ini mati, dan keluarga Moxley, keluarganya si Martha ini pindah ke New York. Kasus ini mendem sampai 25 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2000, di mana ada satu buku yang berjudul Murder in Greenwich, karya dari Mark Fuhrman, di mana Mark ini adalah satu polisi yang menghandle kasusnya O.J. Simpson. Setelah dia pensiun, dia bikin buku true crime, dan dia mengangkat kasusnya Martha ini. Itu satu. Kedua,
karena ada salah satu anggota Kennedy yang bernama William Kennedy Smith, di mana dia kena kasus pemerkosaan seorang wanita, dan rumornya si William Kennedy Smith ini tuh ada di partinya keluarga Skakel di malam pembunuhannya Martha. Kalau kalian bertanya kenapa ada seorang anggota Kennedy di rumah keluarga Skakel, karena ternyata keluarga Skakel itu masih bagian dari keluarga Kennedy. Jadi tantenya Michael sama Tommy Skakel itu adalah istri dari Robert F. Kennedy, di mana dia adalah senator Amerika Serikat dan juga adik kandung dari John F. Kennedy. Jadi Michael sama Tommy Skakel ini adalah saudaranya keluarga Kennedy. Sekarang ketahuan kan kenapa lama banget kasus ini mendemnya. Oke, jadi karena diduga si William Kennedy Smith ini tuh ada di rumahnya Skakel di malam pembunuhannya Martha, orang-orang jadi mikir, jangan-jangan William inilah yang bunuh Martha. Ketiga, ada seorang pria yang bernama Dominic Dunn. Dia mikir, kok kasusnya si Martha ini nggak kelar-kelar, dan akhirnya dia mengunjungi ibunya Martha, yaitu Dorothy. Dia interview, dia tanya-tanya apa yang terjadi segala macam, dan dia bikin buku yang judulnya adalah A Season in Purgatory. Buku A Season in Purgatory ini akhirnya jadi bestseller, di mana hal tersebut menyebabkan orang-orang jadi ngomongin lagi kasusnya Martha Moxley. Keluarga Skakel panik nggak? Panik dong. Akhirnya mereka meng-hire satu perusahaan ini, di mana tuh adalah agency untuk PI, Private Investigator. Nama agensi ini adalah Sutton. Jadi Sutton Agency. Dia meng-hire satu tim private investigator untuk mencari informasi tentang pembunuhannya Martha, termasuk informasi tentang anak-anaknya sendiri. Tapi sekali lagi karena keluarga ini adalah keluarga yang kaya banget, Rushton, ayahnya Tommy sama Michael, meminta untuk tim PI ini supaya menandatangani confidentiality. Jadi mereka tuh nggak boleh bocorin ke siapapun tentang masalah ini. Akhirnya mereka cari-cari tahu lah, cari-cari informasi, dan sampailah terbuat satu laporan yang disebut laporan Sutton, di mana di situ banyak banget bukti yang menarik tentang Michael dan Tommy. Akhirnya Rushton mikir, oke, anak-anakku bakal dalam bahaya nih. Dia meminta supaya agensi ini, tim PI ini tuh untuk mengubur semua apapun barang bukti yang bisa menyeret keluarga mereka dalam masalah pembunuhannya Martha. Karena di laporan tersebut ya, ternyata Tommy itu ngaku sama PI ini kalau sebenarnya dia nggak ngerjain tugas. Jadi di malam pembunuhan Martha, sebenarnya tuh Martha tuh masih di rumah mereka. Martha masih di rumahnya Tommy sampai tengah malam, mereka pacaran di kamarnya Tommy, dan baru itu dia pulang. Sementara Michael sendiri, ternyata dia nggak pergi nonton sama kakak-kakak dan saudara-saudaranya dia. Ternyata Michael tuh muter-muter kompleks, terus dia ke rumahnya Martha, dia manjat pohon, dia ngintipin kamarnya Martha. Maka itulah kenapa Rushton pengen semua bukti-bukti ini tuh dikubur. Tapi untungnya ya, ada salah satu dari PI yang nggak tanda tangan confidentiality, dan semua informasi ini sama dia dibocorin, dan denger-denger dia bocorinnya ke Dominic Dunn, si penulis novel A Season in Purgatory. Setelah novel tersebut terbit, semua orang jadi ngomongin lagi masalahnya Martha. Semua orang langsung jadi pada bisik-bisik lagi. Tiba-tiba si Dorothy, ibunya Martha ini langsung ingat, iya ya, waktu itu soalnya Michael pernah nyamperin saya dan bilang kalau ternyata selama ini saya mencurigai orang yang salah. Orang-orang mencurigai Tommy, dan Tommy itu adalah orang yang salah. Jadi sedikit tentang Michael Skakel ya. Dia lahir tahun 1960, dia lahir di Connecticut, dia lahir di keluarga tajir banget. Orang tuanya namanya Rushton dan Anne Skakel. Seperti yang aku sebut tadi, keluarga Skakel ini, keluarganya si Michael ini tuh masih saudaraan sama keluarganya Kennedy. Walaupun sebenarnya ternyata keluarga Skakel itu jauh lebih kaya daripada keluarga Kennedy. Karena ternyata kakeknya si keluarga Skakel ini, maksudnya kakeknya Michael sama Tommy ini tuh adalah penemu perusahaan tambang batubara terbesar dan terkaya di Amerika waktu itu. Dan pas banget saat itu perusahaan tambang ini tuh lagi di-handle sama bapaknya Tommy dan Michael. Jadi mereka adalah orang yang paling kaya di komunitas tersebut pada saat itu. Dari kecil, jadi si Michael itu mengidap disleksia. Dan dia juga agak depresi ya, karena ibunya meninggalkan karena kanker tadi. Sementara ayahnya tuh juga sering keluar kota, keluar negeri untuk urusan bisnis. Akhirnya dia sama Tommy tuh nggak punya figur orang tua di rumah mereka. Jadi mereka berdua tuh
sering banget ngebandel, sering banget ditangkap polisi, sering banget nyoret-nyoret tembok, nyuri lah, segala macam kenakalan-kenakalan kecil. Dan sama bapaknya nih, sama si Rushton ini, semua polisi disuap supaya masalah ini nggak nyebar kemana-mana, supaya masalah hal-hal kecil yang dilakukan sama Michael dan Tommy ini tuh nggak sampai kedengaran orang-orang. Dan juga karena Rushton ini tuh sibuk kerja, dia nggak tahu gimana harus ngehandle anak-anaknya. Jadi kebanyakan adalah dia ngasih duit aja dan anaknya terserah mau ngapain. Jadi Michael ini tuh 3 tahun setelah meninggalnya Martha, setelah pembunuhannya Martha, dia itu sempat kena kasus di mana dia itu nyetir sambil minum. Akhirnya sama bapaknya, yaudah kita masukin anak ini ke rehab supaya anak ini tuh nggak kena masuk penjara. Tapi semenjak saat itulah juga Michael sering keluar masuk rehab. Dan berdasarkan kesaksian beberapa anak yang pernah direhab di tempat yang sama dengan si Michael ini, ternyata Michael tuh pernah nyombong ke anak-anak itu kalau dia itu yang membunuh Martha. Dia juga bilang kalau enggak gue nggak bakalan ketangkep karena gue adalah bagian dari keluarga Kennedy. Dan di laporan Satan juga terdapat banyak banget hal yang menarik tentang Michael ini, termasuk dia sering menggunakan barang haram dan dia sering banget dibawa pengaruh barang-barang haram tersebut, di mana barang-barang tersebut tuh dikonsumsi sama Michael sejak usia yang masih sangat muda, sehingga ada tendensi di mana Michael untuk bersikap impulsif seperti membunuh. Akhirnya karena masalah ini udah bocor ke publik, tahun 2000 Michael ditangkap. Waktu itu kalau nggak salah Michael juga udah menikah, udah punya anak juga, dan pas tahu kalau Michael itu adalah pembunuh, istrinya langsung, aku mau cerai. Akhirnya Michael disidang, terus sama jaksa penuntutnya juga bahas masalah di mana Michael ini tuh sering ngaku ke teman-teman rehabnya kalau dia tuh yang bunuh Martha. Dan sementara Michael sendiri tuh juga bilang kalau aku waktu itu tuh lagi blackout, dan dia juga mengakui ada kemungkinan juga kalau dia bisa membunuh Martha malam itu. Akhirnya pada tahun 2002 Michael dikenakan hukuman 20 tahun penjara sampai seumur hidup dan baru boleh mengajukan parole pada tahun 2013. Masalahnya nih ya, tahun 2013 tiba-tiba hakim tuh bilang, kayaknya lawyernya si Michael waktu dia sidang kemarin tuh nggak kompeten deh. Gimana kalau kita bikin sidang yang baru? Jadi mereka melepaskan Michael dari penjara dengan ankle monitor. Kalian tahu kan kalau yang monitor yang taruh di pergelangan kaki itu. Dan Michael nggak boleh meninggalkan negara bagian, dia nggak boleh meninggalkan negara Amerika juga. Nah, masalahnya lama banget nih sampai sidang barunya, sampai tahun 2016. Dimana 2016 tiba-tiba si hakimnya nih narik lagi omongannya. Oh nggak deng, lawyernya Michael tuh kompeten kok. Kok kayak nggak jelas gitu nggak sih? Plan banget. Akhirnya Michael dibalikan ke penjara. Dan tahun 2018 tiba-tiba pengadilan tinggi itu mengembalikan tuduhan atas Michael. Dan parahnya lagi ya, pas anniversary 45 tahun kematiannya si Martha, pada tanggal 30 Oktober 2020, baru tahun lalu nih, tiba-tiba jaksa penuntut membatalkan tuntutannya terhadap Michael dan Michael bebas. Jadi gimana menurut kalian? Apakah Michael bebas karena bukti-bukti yang nggak cukup kuat? Atau mungkin dia punya backingan keluarga yang besar, makanya dia bisa bebas gitu aja? Itu aja untuk hari ini. Aku nggak mau beropini ya, karena ini menyangkut keluarga yang terpandang di Amerika. Aku tahu kemungkinan aku di-discover sama mereka tuh kecil banget, tapi jaga-jaga. Ini aja untuk hari ini. Kalau kalian suka cerita hari ini, jangan lupa kalian like dan subscribe video ini, dan jangan lupa juga untuk follow aku di Instagram @monicarajalele, and I'll see you in my next video. Bye!